Ya, anak semuanya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak semuanya, sebelumnya Pak Anto ucapkan terima kasih pada anak semuanya atas kesediaan anak-anak dalam mengikuti layanan konseling hari ini. Nah, sebelum kita mulai agenda layanan konseling kelompok hari ini, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang mau mimpin? Saya Pak, Mas Hazel, silakan Mas Hazel. sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, konseling kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok pada hari ini. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk menyelesaikan masalahnya, baik masalah pribadi, masalah belajar, masalah sekolah, masalah sosial, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan dipilih salah satu untuk diselesaikan permasalahannya. Begitu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Dalam konseling ini ada beberapa asas ya. Yang pertama untuk asas kerahasiaan. Jadi masing-masing dari kita dimohon untuk menjaga kerahasiaannya. Begitu ya? Dan asas kesukaraan kesini itu anak-anak kan atas dasar kemauannya sendiri, bukan tanpa paksaan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Saya berjanji Saya berjanji Janji. bahwa saya sanggup bahwa saya sanggup menjaga menjaga informasi apapun, Memelihara informasi apapun informasi apapun, baik baik dari dari diri saya informasi apapun, baik dari diri saya maupun dari anggota kelompok yang lain. maupun dari kelompok yang maupun dari orang lain. Dalam konseling ini juga dibatasi waktu ya anak-anak semuanya. Jika waktunya 40 menit, apakah Cukup, Pak. anak semuanya? Sekarang Bapak minta anak-anak semuanya masing-masing dari kalian untuk menyampaikan keluhannya masing-masing. Urut ya, dari Zaki, Haza, kemudian nanti Mas Abdi. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Zaki terlebih dahulu. Silakan Mas Zaki. Jadi saya akhir-akhir ini merasa tidak semangat dan malas dalam mengikuti pelajaran, Pak. Tapi saya kurang tahu apa yang membuat saya menjadi malas untuk mengikuti pelajaran di kelas. Kemudian untuk Mas Hazel, kira-kira apa Mas Hazel? Ya, baik Pak. Dari saya sendiri kadang saya merasa malas untuk ngapa-ngapain, Pak. Misal mendengarkan pelajaran rasanya ingin tidur terus. Bosan sama pelajaran. Jadi ya pengen keluar ke kelas. Terus kalau misalkan Mas Abdi, apa Mas? kalau saya biasanya karena capek, terutama saya sering ikut lomba-lomba, jadinya harus juga mengikuti ketertinggalan baik tugas maupun materi. Jadinya saya merasa malas untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ya, terima kasih. Perlu kita pilih salah satu. Kira-kira mau masalahnya siapa ini yang mau diangkat? Saya dulu aja, Pak. Oh ya, Mas Zaki dulu ya, urut ya. Jadi Mas Zaki dulu biar nanti urut masalahnya diselesaikan semuanya ya. Mungkin perlu disampaikan kembali Mas Zaki bagaimana tentang permasalahannya Mas Zaki. Silakan Mas Zaki. Kalau saya tuh kayak merasa gagal gitu loh, Pak. Jadi saya merasa gagal dalam menjadi murid yang berprestasi karena nilai yang saya dapatkan tuh nggak sesuai dengan harapan saya, Pak. Jadi Ya. gagal yang seperti apa Mas Zaki? Jadi kayak aku tuh ngerasa gagal menjadi murid yang berprestasi, Pak. Karena nilai yang saya dapatkan tuh nggak sesuai kayak saya harapkan. Sehingga waktu pelajaran tuh kayak males, nggak bersemangat gitu, Pak, untuk mengikuti pelajaran. Padahal dulu saya masuk murid yang berprestasi, Pak, di sekolah saya ketika SD. Ya, Mas Zaki dapat Bapak simpulkan ya bahwa yang dirasakan oleh Mas Zaki ini adalah kecemasan ya karena gagal dalam mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ternyata setelah Mas Zaki ini sudah berupaya masih saja mendapatkan nilai yang tidak memuaskan sehingga menurunkan motivasi belajarnya Mas Zaki. Kemudian apakah memang demikian Mas Zaki? Iya, Pak. Ya. Jadi harapan apa dari Mas Zaki pada proses konseling kali ini? Kalau aku sih pengennya tuh menghilangkan pikiran negatif, Pak, terhadap kegagalan saya, biar
saya bisa fokus semangat lagi untuk mendapatkan nilai ulangan yang bagus, Pak. Jadi gimana, Pak? Saya harus bagaimana sekarang? Nah, di sini Bapak dan teman-teman dengan anggota yang lain akan membantu Mas Zaki supaya Mas Zaki ini mendapatkan solusi dan dapat menghilangkan pikiran-pikiran dari pikiran negatifnya Mas Zaki terhadap kegagalan dalam mendapatkan nilai ujian yang bagus. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Saya belum mengerti, Pak, bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari saya. Nah, dari anak-anak semuanya mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada permasalahannya dari Mas Zaki, silakan. Saya Pak, mungkin untuk memperjelas masalah ini, saya mau bertanya kepada Zaki sendiri. Oh. Apa pemicu yang mendasari kamu jadi menurun semangat belajarnya? Mungkin karena gurunya yang membosankan dalam menerangkan materi atau materinya yang terlalu sulit. Jadi kadang kayak gurunya itu kalau pas menerangkan pelajaran tuh terlalu cepat. Jadi ada beberapa yang belum paham tapi gurunya udah menjelaskan ke materi berikutnya gitu loh. Ada juga yang guru menjelaskan materi tapi malah ribet. Jadi malah bingung sendiri bagaimana memahami materinya. Tetapi sesulit apapun materinya tuh aku udah kayak berusaha untuk memahaminya. Meskipun pada akhirnya saat ulangan juga hasilnya belum sesuai dengan harapan saya sih. Jadi kayak ngerasa gagal gitu loh, udah berusaha tapi belum dapat hasil yang baik. Nah, kalau boleh Bapak tahu cara belajarnya Mas Zaki itu seperti apa ya? Belajarku tuh kayak kalau besok ada ulangan atau ada tugas yang harus dikumpulkan besok, aku belajar sampai larut malam, Pak. Kayak dari jam 8 sampai jam 12 bahkan lebih gitu. Jadi kadang kayak pas pelajaran gitu ngantuk, males, kadang nggak memperhatikan juga Pak kalau pas pembelajaran. Terus kadang juga main game sampai larut malam Pak, sampai nggak tahu waktu. Zaki ini ya, itu tidak gagal untuk meraih nilai yang bagus. Cuma dia itu pola belajarnya aja yang salah. Karena dia belajar hingga larut malam menyebabkan di kemudian hari di hari pas ujian dia performanya menurun karena kurangnya konsentrasi yang disebabkan karena kurangnya istirahat. Menurutnya Mas Rizal sendiri, kira-kira gimana Mas dari permasalahannya Mas Zaki sendiri? Tanggapannya bagaimana? Baik Pak, kalau menurut saya ya mungkin bisa jadi karena belajarnya waktu besok ada ulangan saja itu ya bisa membebani otak. Karena ketika sedang belajar, seseorang sedang belajar dengan metode yang kebut semalam aja itu ya kurang efektif. Justru membuat otak tambah membebani karena belajar larut malam dan mempelajari materi sebanyak itu ya tentu ya akan kesulitan untuk belajar materi-materi itu. Baik, terima kasih Mas Abdi dan juga Mas Hazel ya. Kemudian Bapak bisa menyimpulkan dari identifikasi penyebab masalah yang nampak pada mengapa Mas Zaki merasa gagal dalam mendapatkan nilai ulangan yang kurang memuaskan itu karena Mas Zaki bukan tidak mampu, bukan tidak sungguh-sungguh ya, tidak demikian. Nah, tapi lebih kepada manajemen waktu dalam proses belajarnya saja. Bukan begitu Mas Zaki? Iya Pak, kayaknya begitu Pak. Nah, mungkin ada solusi yang dapat diberikan oleh Mas Zaki ya dari pendapatnya anak-anak semuanya. Apa hal yang perlu diubah dari pola belajarnya Mas Zaki itu seperti apa? Ya, mungkin ada masukan dari anak-anak semuanya? Saya Pak, saya ada masukan. Ya, silakan Mas Hazel. Saya mungkin perlu bertanya dulu. Ya, menurut kamu Ki, kamu semangat belajar itu waktu kondisi apa? Kayak aku mau belajar tuh kalau habis selesai makan. Soalnya kalau habis makan tuh kan kayak energinya kekumpul gitu loh. Jadi semangat lagi, kayak udah kuat lagi untuk mau belajar lagi gitu loh. Nah, dari moodnya kita itu memanfaatkan untuk aktivitas belajar. Taruhlah 1 jam belajar itu untuk fokus di soal latihan atau kisi-kisi dari guru tentang materi yang harus belajar. Mungkin sebelumnya bisa bertanya dengan teman-teman yang lain yang lebih paham atau WA gurunya langsung Ki, pasti dijawab. Soalnya aku dulu juga pernah begitu, langsung dijawab sama gurunya. Paling enggak itu menyempatkan diri untuk mereview ulang materi yang disampaikan pada hari itu juga paling enggak ya 20-30 menit lah. Iya Pak, kayaknya benar yang dikatakan teman-teman tadi Pak. Kalau aku tuh pengen mendapatkan nilai yang bagus
cuma gagal Pak, karena saya tuh harus merubah pola belajarnya dan lebih menghargai waktu. Aku harus bisa memanajemen waktu lagi sih Pak. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bersantai, biar teratur waktunya untuk belajar. Nah, oke, sekarang rencana apa nih yang nantinya akan kalian buat sebagai upaya untuk apa? Meningkatkan motivasi belajarnya kalian semuanya nih. Rencana ke depan? Saya Pak, Ya, Mas Hadi silakan. mungkin kalau dari aku sendiri tuh aku akan coba untuk memanajemen waktu lagi, terus membuat rencana belajar Pak, agar efektif dalam belajar, efisien dalam belajar, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya Mas Hazel, mungkin Mas Hazel bisa menyampaikan rencana setelah ini ke depan seperti apa? Baik, ketika sedang malas, ya, saya berusaha untuk me time sejenak gitu loh Pak, untuk melepas stres belajar dan segera konsisten kembali dan semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran. Fokus pada tujuan hidup, yaitu untuk hidup mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ya, semuanya sudah menyampaikan rencana yang baik untuk ke depan dalam upaya meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari layanan konseling kelompok kita hari ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Silakan. Layanan konseling ini ya, saya merasa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena jika sering bermalas-malasan, ya itu akan membuat diri saya jadi tidak punya motivasi belajar gitu. Apa Mas rencananya? Mendapatkan solusi dari masalah saya tadi ya Pak. Terus juga saya merasa tidak terbebani setelah mendapatkan saran-saran dari teman-teman. Jadi pikiran-pikiran negatif saya hilang Pak. Jadi bisa lebih santai untuk mengikuti pembelajaran. Iya, bagus. Kalau dari Mas Abdi, manfaat apa yang bisa didapatkan setelah mengikuti layanan konseling kelompok kita hari ini, Mas? Tujuan-tujuan hidup saya di masa mendatang. Baik, untuk pertemuan berikutnya, mungkin ya kita akan bahas permasalahannya Mas Abdi ya. Ada evaluasi hasil. Ini ada 10 pertanyaan. Anak-anak cukup menjawab ya dan tidak saja ya. Apakah anak-anak merasa puas evaluasi hasil itu? Ya, Pak Anto bisa menilai apakah anak-anak sudah cukup puas dalam mengikuti layanan konseling kelompok hari ini ya. Itu juga sebagai apa? Koreksi bagi Pak Anto, apakah anak-anak sudah cukup puas dalam mendapatkan layanan konseling kelompok hari ini. Begitu Mas Zaki. Jadi nanti mohon agar bisa diisi juga ya. Oke Pak, siap. Ya, jadi sudah selesai rangkaian kegiatan kita hari ini ya. Tibalah kita sampai pada akhir dari tahap layanan konseling kelompok. Untuk itu, mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Ya, tadi sudah ditutup, sudah dibuka sama Mas Hazel. Mungkin bisa ada yang mau menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan Mas Abdi, silakan. Jika berdoa. Doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Baik, terima kasih anak semuanya atas kesediaannya, atas atensinya, atas partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang hari ini anak-anak ikuti ya, dan bisa terus meningkatkan motivasi belajarnya sehingga bisa mendapatkan prestasi-prestasi dan mencapai harapan yang diinginkan oleh anak-anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak semuanya. Terima kasih Pak Anto.